Chang Sok masih membungkuk, meminta maaf dengan tenang. Saya minta maaf. Tapi pria besar itu tidak puas. Ia mendorong kepala Chang Sok ke bawah sambil mengejek. Permintaan maaf kayak gitu? Kamu bahkan gak tahu caranya minta maaf. Chang Sok tetap menahan diri, tapi dalam hati mulai memutuskan. Sepertinya kali ini, aku harus kasih pelajaran kecil. Saat pria itu kembali berteriak menyuruhnya menyajikan 3 botol soju, Chang Sok berdiri dan menatapnya tajam. Salah satu pengunjung lain yang melihat mata Chang Sok berpikir, tatapan itu, kenapa jadi menyeramkan? Namun Chang Sok tetap bersikap tenang dan sopan. Ia meletakkan 2 botol soju di meja dan berkata, "Ini 2 botol gratis dari kami. Tolong tenang ya." Pria besar itu tersenyum meremehkan dan berkata, "Pelayan, kamu tahu nggak? Kamu masih hidup cuma karena atasanmu." Tegangan di ruangan terasa makin tinggi, tapi Chang Sok tetap menahan emosinya. Meski jelas bahwa batas kesabarannya hampir habis, situasi tampak seperti akan segera meledak jika pria itu terus bersikap semena-mena. Setelah insiden memalukan tadi, seorang rekan wanita mendekati Chang Sok dengan wajah khawatir. "Chang Sok, kamu baik-baik saja?" Chang Sok tetap tersenyum, meskipun jelas dia menahan banyak perasaan. "Ya, terima kasih." Rekannya berkata dengan serius, "Kalau kejadian kayak tadi terulang, tolong kasih tahu aku lebih dulu." Chang Sok memperhatikan kartu nama dari pria kasar tadi. Ia mengingat bahwa pria itu sudah 2 kali menunjukkan kartu nama. Shin Woo-taek seolah-olah itu memberi kekuatan untuk berbuat semena-mena. Ia berpikir, dulu, saat ketua masih ada, hal seperti ini nggak akan pernah terjadi. Kemudian ia menatap lurus ke depan dengan penuh tekad dan berkata, "Aku akan memperbaikinya." Suasana kembali ke meja makan. Seorang pria yang duduk dengan teman-temannya mengeluh karena hanya diberi 2 botol soju gratis. Temannya menenangkan, "Nang aja bro, nanti juga dikasih lagi." Tiba-tiba, pria itu berteriak lagi ke arah Chang Sok, "Hei, kamu, sini!" dan mengeluhkan bahwa panggangan mereka kotor. Padahal dari penampilan, panggangan itu terlihat bersih. Tanpa membantah, Chang Sok langsung menjawab, "Baik, akan saya ganti." Sambil mengganti panggangan, ia berpikir, tim pemeliharaan pasti punya banyak masalah yang belum diselesaikan. Kemudian, dengan nada tulus dan tetap ramah, meski dalam tekanan, ia berkata, "Silakan menikmati hidangan Anda." Chang Sok jelas menunjukkan profesionalisme dan kesabaran tinggi, meskipun dia tahu betul bahwa ini semua tidak seharusnya terjadi. Tapi dalam dirinya, semangat untuk memperbaiki keadaan di Shin Woo-taek semakin membara. Di restoran, para pegawai magang dari Shin Woo-taek kembali bersikap kasar pada Chang Sok. Salah satu dari mereka, dengan nada merendahkan, berteriak, "Hei, kamu ngasih kita panggangan kotor ya?" Chang Sok menjawab dengan tenang, "Tapi itu baru." Namun mereka langsung menyela, menuduh ada bekas gosong dan mengejek. "Kamu nggak bisa lihat bekasnya, apa matamu rusak?" Mereka mulai menyombongkan diri sebagai karyawan Shin Woo-taek dan menyuruh Chang Sok untuk bersikap hormat. "Kami akan sering datang ke sini, jadi kamu harus tahu diri." Teman mereka yang lain tampak risih dengan perilaku itu dan berkata, "Jin Pyo, kamu nggak terlalu berlebihan." Tapi Chang Sok hanya menjawab pelan, "Ya, aku tahu." Dalam pikirannya, dia menyadari apa yang sedang terjadi dan memutuskan untuk tidak diam saja. Saat mereka kembali menuntut tambahan soju gratis sambil terus mengeluh soal pelayanan, Chang Sok tiba-tiba menyebutkan nama mereka satu persatu. Pak Jin Payo, Cha Seho, Choi Semyung, karyawan magang ya? Mereka terkejut. "Hah, kok dia tahu?" Chang Sok lalu melanjutkan, "Apa manajer Bang Jeho dari tim pemeliharaan yang ngajarin kalian bersikap seperti ini?" Mereka makin bingung. Dalam hati bertanya, gimana dia tahu kita dari tim pemeliharaan? Dengan tenang, Chang Sok mengangkat kartu ID mereka dan menjelaskan, "Lencana ID tim pemeliharaan selalu punya bingkai biru. Kalian mungkin belum tahu, tapi aku tahu." Sontak, mereka semua terdiam dan mulai menyadari bahwa orang yang mereka anggap remeh ternyata jauh lebih tajam dan tahu banyak hal tentang perusahaan daripada yang mereka kira. Di sebuah restoran, seorang pria marah-marah kepada para anak magang. Ia tampak kesal dan penuh tekanan. Ia berkata dengan nada meremehkan, mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pekerja magang tahu informasi yang hanya diketahui orang dalam. "Mana mungkin orang yang kerja di restoran tahu hal seperti itu," katanya sinis. "Bahkan manajer Bang Taeho juga tahu kok." Kemudian dia lanjut berkata, "Hei, kalian memang sudah kerja cukup lama, jadi mulai merasa hebat ya. Jangan sombong, kalian itu cuma anak magang."
Wajahnya makin serius. Dia mengingatkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang akan diangkat jadi karyawan tetap. Lalu dengan suara yang lebih keras dan tajam, dia menegur mereka. Pernah kepikiran nggak kalau para atasan tahu kalian bikin masalah di sini? Apa yang akan terjadi? Anak-anak magang langsung panik. Mereka membela diri dengan tergesa-gesa. Maaf, kami nggak ngapa-ngapain. Iya, dia yang ngajarin kami cara dapetin minuman gratis. Namun saat situasi memanas, pria itu malah menarik baju pelayan dengan kasar. Dasar brengsek, bentaknya. Tiba-tiba, seorang pelanggan berdiri dan berteriak, berani-beraninya kamu ngancam pelanggan. Setelah anak muda itu ditarik bajunya dengan kasar, suasana makin tegang. Dalam hati, pemuda itu merasa kaget. Aku nggak nyangka bakal sampai mau dipukul orang. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari kejauhan. Hei, kamu di sana. Seseorang datang menghampiri dengan cepat. Dengan nada tegas, pria itu bertanya, kenapa kamu bikin masalah di sini? Kalian ini anak magang yang baru direkrut, kan? Pemuda yang hampir kena pukul tadi tampak lega karena kejadian tadi berhasil dihentikan. Untung aja, Hyung-sik, pikirnya dalam hati. Pria yang baru datang itu menegaskan bahwa semua orang yang ada di ruangan itu lebih senior daripada anak-anak magang tersebut. Semua orang di sini lebih tinggi pangkatnya dari kamu. Mereka sedang pesta perpisahan karena hari ini terakhir kerja. Jadi kamu yang paling rendah di sini. Anak-anak magang langsung ketakutan dan minta maaf. Maafkan kami. Mereka mulai menyalahkan temannya. Dia satu-satunya yang bikin masalah. Kami bahkan sempat coba menghentikannya. Salah satu dari mereka berusaha membela diri dengan berkata, lagi pula, karyawan di sini bukan atasan kami, kan? Pria itu menatap tajam dan berkata, bukan atasan kalian. Kamu yakin? Seketika, raut wajah mereka berubah kaget. Apa? Seorang karyawan senior berkata bahwa meskipun seseorang belum punya jabatan tinggi, mereka punya peluang besar jadi atasan di masa depan. Temannya kaget dan tidak percaya. Lalu, ada pria lain yang bilang bahwa orang itu sepertinya tidak cocok bekerja di perusahaan Shinutek. Tapi, dia tetap ingin mendengar alasan dari orang tersebut dan menyuruhnya menjelaskan langsung di kantor besok. Karyawan yang ditegur pun langsung panik dan beralasan bahwa dia punya koneksi sepupunya adalah direktur eksekutif dari Kangshin Group. Orang yang mendengarnya langsung menyimpulkan bahwa dia masuk kerja karena hubungan keluarga. Pria yang mengenakan celemek mulai mempertanyakan, kalau seorang magang direkomendasikan oleh direktur eksekutif, apa artinya itu di perusahaan? Temannya menjawab, mungkin jadi bahan malu. Dia menambahkan, kalau memang benar-benar berbakat, dia pasti sudah langsung direkrut sebagai karyawan tetap, bukan magang. Tapi karena dia dianggap tidak kompeten, maka dikenalkan sebagai magang saja. Pria lainnya juga ikut bicara, menyarankan agar orang tersebut harus bekerja lebih keras karena membawa nama baik sepupunya. Kemudian mereka mulai berpikir, lalu apa yang harus kita lakukan terhadap sepupu ini? Salah satu dari mereka menjawab bahwa pemimpin tim-tim leader yang lebih tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Sambil mengamati, pria satunya berpikir, orang ini tidak bereaksi dengan emosi. Ternyata dia lebih pintar dari yang saya kira. 3 orang pria berjalan sambil mengobrol. Salah satu dari mereka membanggakan sepupunya yang adalah orang penting di Kangshin Group dan juga menyebut bahwa dia pernah kuliah di Amerika. Mereka menuju gedung kantor Shinwootek. Sementara itu, Chang Sok sedang beres-beres. Seorang atasan memuji kerja kerasnya hari itu. Chang Sok terkejut karena sang atasan belum pulang juga. Chang Sok bertanya, apakah Anda akan tetap bekerja di sini sampai pelatihan karyawan baru dimulai? Atasannya menjawab bahwa iya, karena memang tidak ada kegiatan lain yang perlu dilakukan. Tapi dia mengingatkan Chang Sok agar tidak terlalu memaksakan diri, karena saat pelatihan nanti akan ada kegiatan berat. Chang Sok kaget saat mendengar akan ada march semacam pelatihan jalan jauh selama masa pelatihan. Ternyata kegiatan itu tidak pernah diadakan 2 tahun terakhir, tapi tahun ini akan diadakan kembali. Sang atasan menyarankan agar Chang Sok tidak terlalu capek. Sekarang karena saat pelatihan nanti mereka akan berjalan sepanjang hari. Chang Sok mulai curiga. Jangan-jangan direktur eksekutif Ju Sang-sik yang jadi penanggung jawab pelatihan kali ini? Dia ingat bagaimana sang direktur membuat pelatihan sebelumnya sangat melelahkan dan ekstrem, seperti latihan militer. Ternyata memang ada eksekutif yang sangat menyukai kegiatan seperti marching. Tapi atasannya menenangkan Chang Sok bahwa meskipun Ju Sang-sik suka dengan kegiatan berat, dia bukan orang yang terlalu kejam. Jadi, Chang Sok tidak perlu terlalu khawatir. Chang Sok pun menjawab dengan tenang, ya, saya tidak khawatir.
Setelah mengobrol sebentar, atasan Chang Sok berpamitan sambil mengingatkannya lagi agar tidak terlalu memaksakan diri. Chang Sok membalas dengan sopan, lalu termenung sambil berpikir tentang pelatihan march yang akan datang. Ia merasa seharusnya ia mencegahnya sebelum situasinya jadi semakin serius. Kemudian, waktu pun berlalu. 2 minggu kemudian, terlihat suasana pagi-pagi sekali, sekitar pukul 6 pagi waktu berkumpul yang telah ditentukan. Beberapa orang sudah mulai datang dengan koper mereka. Seorang pemuda tiba di stasiun dan berpikir bahwa banyak hal telah terjadi. Tapi akhirnya dia kembali juga ke Shinwoo-taek. Ia merasa lega karena semuanya sekarang tampak lebih baik. Tiba-tiba, terdengar suara benturan koper. Seorang gadis sedang kesulitan karena roda kopernya rusak total. Ia panik dan bingung harus bagaimana. Pemuda itu langsung menghampiri dan menawarkan bantuan. Gadis itu terlihat terkejut tapi juga lega. Ia mengiyakan tawarannya dan berkata akan sangat menghargai bantuannya. Setelah itu, sambil berjalan bersama, gadis itu minta tolong satu hal lagi, menarikkan koper satunya. Dan si pemuda menjawab dengan ramah, "Oh ya, tentu saja." Chang Sok dan gadis bernama Park Ji-yoon melanjutkan obrolan sambil berjalan bersama. Chang Sok berkata bahwa rekan satu tim memang seharusnya saling membantu. Ia juga menebak kalau Ji-hoon adalah karyawan baru di Shinwoo-taek. Ji-hoon kaget dan bertanya bagaimana dia bisa tahu. Chang Sok hanya menunjuk buku panduan pelatihan yang dipegang Ji-hoon. Ji-hoon senang bisa bertemu sesama karyawan baru dan menawarkan bantuan di lain waktu. Ia memperkenalkan diri. Dan Chang Sok juga menyebutkan namanya. Ji-hoon lalu terkejut saat mendengar nama Chang Sok, karena itu sama dengan nama ketua sebelumnya. Chang Sok menjawab itu hanya kebetulan. Ji-hoon bercanda bahwa dia mungkin akan jadi pusat perhatian sejak hari pertama karena nama itu. Chang Sok mengamati bahwa Ji-hoon adalah orang yang sangat ceria dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Ia berpikir bahwa Ji-hoon akan sangat cocok kalau ditempatkan di bagian penjualan. Ji-hoon sendiri merasa nyaman berbicara dengan Chang Sok dan berharap bisa akrab dengannya. Mereka akhirnya tiba di depan gedung tempat pelatihan berlangsung. Saat akan masuk, Ji-hoon mengucapkan terima kasih atas bantuan Chang Sok dan menyuruhnya masuk lebih dulu. Chang Sok pun pamit, sampai jumpa sebentar lagi. Chang Sok melihat bahwa banyak sekali orang berkumpul di tempat pelatihan dan menyadari bahwa tim pendukung manajemen telah berkembang pesat. Ia berpikir kalau sistem perusahaan akan semakin besar dan matang dengan cepat. Ia berniat untuk setidaknya membaur dan mengenal rekrutan-rekrutan baru lainnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara nyaring yang sombong, menyebut tempat itu seperti kampus universitas karena begitu ramai. Chang Sok langsung mengenali suara itu, Lee Tae-yoon. Chang Sok terkejut tak menyangka kalau Tae-yoon benar-benar lolos seleksi dan masuk Shinwoo-taek. Tae-yoon sendiri juga terkejut dan sedikit meremehkan karena tak menyangka Chang Sok bisa diterima. Tae-yoon berbicara dengan nada merendahkan, menyindir bahwa lolos wawancara bukan jaminan bisa bertahan di perusahaan. Ia menekankan bahwa lulusan Korea University punya dominasi dan mereka saling melindungi. Chang Sok ingat bahwa dulu Tae-yoon mengatakan dia tak akan menggunakan koneksi, tapi ternyata ia tetap melakukannya demi bisa masuk. Tae-yoon menyombongkan bahwa sesama lulusan Korea University harus tetap kompak dan menyindir Chang Sok yang lulusan universitas biasa. Chang Sok lalu menanyakan soal march pelatihan jalan jauh, dan apakah berarti Tae-yoon hanya akan bersama rekan dari universitas yang sama. Tae-yoon tertawa meremehkan dan bilang Chang Sok tidak tahu apa-apa. Menurutnya, march di Shinwoo-taek hanyalah jalan santai biasa, tidak seberat itu. Lee Tae-yoon terus meremehkan pelatihan march, mengatakan bahwa dulu memang berat, tapi sekarang cuma seperti jalan santai biasa. Ia dengan bangga menyebut bahwa senior dari Korea University yang memberitahunya hal itu, dan menyindir bahwa itulah bedanya punya kekuatan jaringan antara Korea University dan universitas lain. Chang Sok tampak berpura-pura mengerti, lalu dengan tegas dan sedikit mengejek berkata bahwa sebenarnya orang yang tidak tahu informasi adalah Lee Tae-yoon sendiri. Chang Sok lalu menyebut bahwa dari yang ia dengar, pelatihan tahun ini justru akan sangat berat. Tapi Tae-yoon menolak percaya, tetap bersikeras bahwa menurut seniornya itu tidak akan susah sama sekali. Tae-yoon merasa berbicara dengan Chang Sok sia-sia, jadi ia menantang Chang Sok untuk bertaruh. Ia mengatakan dirinya cukup percaya diri untuk bertaruh apa saja. Chang Sok langsung melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membuat orang sombong seperti Tae-yoon merasakan kekalahan. Ia berpikir bahwa kalau ingin membuat taruhan ini serius, dia harus menaikkan taruhannya.
Dengan penuh semangat, Chang Sok menyetujui taruhan tersebut dan mengajukan syaratnya. Ia bertaruh bahwa akan ada seseorang yang menyerah atau tidak sanggup menyelesaikan pelatihan march hari ini. Setelah Chang Sok mengajukan taruhan bahwa akan ada yang menyerah saat pelatihan march, ia menyuruh Tae-yun untuk menentukan juga syarat taruhannya sendiri. Chang Sok bahkan menyindir bahwa kalau Tae-yun takut, ia boleh mundur sekarang. Tae-yun menganggap Chang Sok sedang berakting dramatis seperti di film dan mengejeknya. Namun, ia menerima taruhan tersebut. Ia berkata, kalau ada yang menyerah, maka ia kalah. Tapi kalau tidak ada yang menyerah, maka Chang Sok yang kalah. Namun, ia menambahkan bahwa kalau Chang Sok sendiri yang menyerah, itu tidak dihitung. Jadi tidak bisa dijadikan dasar kemenangan. Chang Sok setuju, lalu mereka mulai membicarakan hukuman bagi yang kalah. Chang Sok terlihat gugup tapi yakin bahwa taruhannya harus besar agar bermakna. Chang Sok merasa sudah memasang umpan yang tepat dan yakin Tae-yun akan tertarik. Benar saja, Tae-yun langsung tertarik saat mendengar ide tentang taruhan yang besar. Ia berpikir sejenak, lalu dengan percaya diri menyatakan bahwa siapapun yang kalah taruhan harus mengundurkan diri dari perusahaan. Taruhannya kini sangat serius. Siapapun yang kalah harus keluar dari Shinwoo Tech. Ini bukan lagi sekadar kompetisi ego, tapi soal harga diri dan masa depan mereka.